Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kami doakan mudah-mudahan yang sedang kurang sehat, sedang sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit, mohon izin waktu sebentar, kita akan sharing sedikit ya tentang makanan sehat dan bergizi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dokter bermanfaat untuk kita semua. Topik hari ini akan disampaikan oleh Dr. Khairun Nisa, Master Gizi, spesialis gizi klinik dan ahli ilmu faal olahraga klinis ya dok ya. Oke, kepada dokter kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya diberi kesempatan oleh teman-teman dari promosi rumah sakit ya untuk sharing tentang makanan sehat dan bergizi. Saya dokter gizi, spesialis gizi. Nama saya Dr. Khairun Nisa. Kita maju langsung. Apa itu makanan sehat dan bergizi? Makanan sehat adalah makanan yang memiliki nutrisi beragam, ya. Nutrisi itu apa? Zat gizi. Jadi semua makanan yang kita makan kecuali air putih ada zat gizinya. Ya, bukan misalnya kayak kemarin-kemarin pernah ada statement tuh dari ibu-ibu atau orang yang awam ya bilang saya makan ikan nggak ada gizi ya dokter. Ada, ya. Ada zat gizinya. Nanti jenis zat gizinya saja yang ada di dalam makanan yang kita makan. Kecuali air putih ya, air putih tidak ada energi, tapi zat gizi ada mineral di dalam air putih ya. Jadi semua makanan yang kita makan ada zat gizinya, bisa makronutrien, bisa zat gizi yang besar atau zat gizi yang kecil. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang nutrisinya beragam ya dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Contohnya bahan yang berbahaya apa? Pewarna, pengawet dan pemanis buatan. Kalau ini ada rekomendasi berapa banyak yang bisa kita konsumsi per hari ya. Jadi ada nilai daily intake, ada rekomendasinya maksimal berapa. Jadi tidak boleh berlebihan ya untuk bahan berbahaya ini. Bisa bentuk yang pengawet atau pemanis buatan atau pewarna makanan ya. Kita sering menggunakan pewarna makanan. Itu ada batas adequate intake-nya berapa. Apa itu menu seimbang? Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang sesuai. Jadi tubuh kita, setiap orang butuh energi. Ada energi khusus untuk masing-masing orang. Bergantung dari usia, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan. Ya, enggak semua sama. Kalau orang lebih tua energinya lebih sedikit dibutuhkan dibandingkan anak-anak yang masih muda. Apalagi dengan anak-anak itu butuh energi lebih besar. Walaupun badannya kecil, ya energinya bisa seperti kebutuhan energinya bisa seperti kebutuhan energi orang dewasa. Karena apa? Dia masih butuh energi untuk tumbuh dan berkembang. Sel tubuhnya tumbuh lagi, bertambah. Dia butuh untuk tumbuh tinggi, otaknya juga butuh untuk berkembang ya. Jadi butuh tenaga besar untuk anak-anak. Kalau sudah tua, untuk yang lansia, energi itu sudah berkurang yang dibutuhkan. Karena apa? Sel-selnya sudah mengecil ya. Jadi dari energi yang kita butuhkan per hari, kita harus tahu atau mengkonsumsi ya. Kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak bisa kita berlebihan di salah satu sumber energi, tidak bisa berlebihan di salah satu zat gizi saja ya. Kriterianya adalah cukup secara kuantitas dan kualitas ya. Ini jadi dari kita itu makan sesuai dengan kebutuhan kan, seperti saya bilang misalnya kayak saya tinggi 153, butuhnya cuma 1500 kalori namanya untuk energinya. Dari 500 kalori itu saya harus membagi jumlah makanannya berapa banyak. Kualitasnya yang seperti apa yang saya harus makan gitu. Sama untuk semua orang seperti itu. Kemudian harus mengandung berbagai zat gizi mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Itu semua zat gizi harus dipenuhi di setiap hari kebutuhan kita. Terus kriterianya untuk menjaga kesehatan, melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari sesuai dengan kelompok umur kita ya. Jadi beda-beda usia, beda kebutuhan energi masing-masing.
Ini kalau dulu ya masih kita pakai ini 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya dengan susu. Jadi mungkin masih ada pemahaman itu kalau nggak minum susu nggak lengkap rasanya. Padahal untuk sekarang udah enggak. Sekarang gizi seimbang ya. Nggak harus minum susu. Susu itu cuman pelengkap, tidak utama, bukan makanan utama. Karena sampai sekarang masih banyak pertanyaan, dokter minum susu apa supaya berat badan naik? Dokter minum susu apa supaya saya lebih sehat? Dokter, apa betul minum susu tulang gitu kan? Enggak ya. Enggak seperti itu. Susu itu sifatnya tambahan. Kalau dari bahan makanan sumber biasa saja sudah bisa dipenuhi, nggak perlu minum susu. Untuk sekarang, makanya sekarang sudah masuk ke kriteria gizi seimbang. Jadi susu itu ada di sini porsinya di porsi makanan hewan ya, protein hewani ya, untuk kebutuhan protein. Dia menunjang bukan utama ya. Nah, apa bedanya antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang? Kalau gizi seimbang, selain ada yang harus diperhatikan adalah hidup yang hidup sehat, aktivitas fisik, air, kebutuhan cairan, kemudian ada keanekaragaman makanan dan dengan jumlah dan proporsi tertentu yang harus dipenuhi. Kalau di gizi 4 sehat 5 sempurna, dia hanya menekankan pada jenis makanannya. Yang paling utama dipikirkan adalah susu, padahal tidak seperti itu ya. Terus ini pilar utama gizi seimbang. Yang pertama adalah makan beraneka ragam makanan. Ya, terus kenapa ada rainbow plate namanya? Jadi di dalam piring makan kita harus ada penampakan pelangi. Pelangi itu berbagai warna, artinya berbagai macam bahan makanan harus ada di dalam piring makan kita ya. Kemudian, nih ada biasakan pola hidup bersih, kemudian lakukan aktivitas fisik dan pantau pertahankan berat badan menjadi normal. Jadi kebutuhan energi per orang dihitung berdasarkan berat badan normal atau berat badan ideal. Untuk orang-orang yang sudah obesitas atau sudah kegemukan, kita menghitung kebutuhan energi dengan berat badan ideal. Nggak bisa kita hitung kebutuhan energi dengan berat badan yang dia ditimbang berat badan aktual, karena berat badannya nggak akan turun atau dia akan semakin besar ya. Pilar yang pertama adalah mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Karena apa? Kenapa kita harus memvariasikan makanan kita? Karena zat gizi itu saling melengkapi, ya. Tidak ada bahan makanan yang superfood. Ini udah paling lengkap, nggak ada. Tidak ada bahan makanan yang absolut tidak boleh dikonsumsi, kecuali untuk orang Muslim itu yang diharamkan oleh Allah ya. Selain yang diharamkan oleh Allah, tidak ada bahan makanan yang absolut, nyo hanjit baju. Tidak ada. Jadi semuanya saling melengkapi. Jumlahnya saja yang kita perhatikan, sebanyak apa yang bisa dimakan ya. Kemudian dia proporsinya harus seimbang dan sesuai dengan jumlah kebutuhan sehari-hari. Berbeda antara orang antara masing-masing orang, tidak bisa kita samakan. Maksudnya nanti ada yang satu mungkin berat badannya tingginya cuma 150, yang satu lagi tinggi 160, itu saja sudah beda kebutuhan energinya. Ditambah lagi yang satu mungkin sudah ada penyakit, yang satu lagi tidak ada penyakit, sudah beda zat gizi yang harus masuk kepada masing-masing orang ya. Ini jumlah zat gizi ini contohnya di dalam piring ya, di dalam piring makanan. Piring makan kita ya. Ini piring ini dibagi dua. Sebelah kiri ini yang ini ya, buah dan sayuran. Ini sumber serat. Kenapa porsinya jadi lebih banyak di sini? Seratnya, buah dan sayuran ini. Karena kita perlu pasien lama kenyang. Jadi nggak ingat makan yang lain, makanya porsi serat diperbanyak. Satu lagi di sini banyak sumber vitamin dan mineral untuk membantu metabolisme. Nah, sumber energi utama itu dari mana? Dari makanan pokok ini. Makanan pokok kita apa? Nasi, ya kan? Orang Aceh masih makan nasi. Kalau orang lain kan masih ada yang makan roti, ada yang makan sagu, ya. Jadi pengganti nasi boleh roti, jagung, kentang, mie itu pengganti nasi. Jangan digabung-gabung makannya. Kalau gabung malah nanti jadi gendut, jadi berat badannya lebih. Misalnya sering kalau orang Aceh masih makan mie instan tambah nasi, ya kan? Atau makan mie Aceh, mie goreng tambah nasi. Ya, itu udah sama-sama karbohidrat.
Jadi kalau pengen kali hawatan nak baju mie dengan bu, jadi bagi dua porsinya. Kalau setinggi saya misalnya, saya cuma boleh cuma jatah makan nasi saya cuma 7 sendok. 7 sendok makan. Jadi kalau mau makan mie dengan nasi, 3 sendok mie, 3 sendok nasi gitu. Jadi jangan satu bungkus mie Aceh tambah satu piring nasi, nggak bisa. Ya, masalahnya Aceh kayaknya kan menyahana domnan baju makanan hanatro, jadinya kan ya gendut lah. Akhirnya kenapa orang Aceh prevalensi penyakitnya paling banyak? Setidaknya kita nomor 2. Seluruh Indonesia kita ranking masih 5 besar. DM banyak, hipertensi banyak, gangguan jantung banyak. Karena itu porsi makan kita berlebih. Itu ya. Belum lagi makanan kita kan enak-enak ya. Lemak aja udu ya kan. Dengan makanan berlemaknya banyak gitu ya. Nah, itu juga yang membuat banyak pola, apalagi yang sekarang perubahan pola makan itu banyak menyebabkan kita obesitas atau kegemukan ya, yang akhirnya menyebabkan penyakit yang banyak. Sekarang sudah bergeser ya. Dulu zaman saya belajar masih dokter umum, sebelum saya jadi dokter umum, prevalensi penyakit DM, sakit jantung itu masih untuk orang-orang tua 40 ke atas. Sekarang yang DM umur belasan udah ada, umur puluhan, 20-an tahun udah ada. Ini ada pasien saya umur 28 udah amputasi tangan jari. Tangannya orang perempuan lagi. Sayang kan, maksudnya ya, cantik lah maksudnya kan. Sayang loh, 3 jari udah diamputasi karena DM. Umur 28 tahun. Jadi memang sudah berubah pola penyakit sekarang, prevalensinya udah berubah. Makanya kita yang harus menjaga diri sendiri ya. Ya, Indomie dia garamnya yang bahaya. Bukan Indomie aja, mie instan. Garamnya yang berbahaya karena bisa menyebabkan hipertensi. Ditambah sekarang mie instan tuh kan ada yang isinya 2, bukan cuma 1. 1 bungkus isinya 2, habis pula makannya. Itu ya. Tambah nasi habis tuh. Udah satu mie instan isi 2 tuh 600-an kalori dia. Tambah makan nasinya tambah nasi padang. Udahlah. Mie instan tuh udah 600 kalori, nasi padang 700, sekali makan 1300 kalori. Padahal kebutuhan kayak saya 1500 cuman. Nggak bisa makan lagi, cuma sehari sekali harus bisa makannya kalau kayak gitu ya. Oke. Terus batasi gula dan garam. Gula, garam dan minyak. Gula itu cuma 5%, gula pasir ya. 5% dari kebutuhan kita. 5% tuh paling bisa ada di bumbu. Buat lado, buat semur, itu kan pakai gula pasir, gula merah itu boleh. Tapi lebih dari itu minum air gula. Kita kan banyak lihat, apalagi anak-anak muda kan, banyak kali apa tuh minuman kekinian. Yang boba lah, yang kopi. Saya karena nggak suka kopi ya, jadi nggak hafal judul-judul kopi. Kopi latte, vanilla latte, segala macam, dan itu pakai susu kental manis. Itu yang membuat konsumsi gula di Aceh itu sangat tinggi, ya. Terus membiasakan pola hidup bersih. Ini udah biasa ya, cuci tangan sebelum makan, keluar waktu masuk ke rumah dari luar kita harus cuci tangan dulu ya. Ini pola hidup bersih udah biasa. Tapi kalau di kampung-kampung masih di daerah atau di kampung-kampung tuh masih belum yang pola hidup bersih ini, mungkin masih ada yang belum ada WC rumahnya. Cuci tangan nggak biasa, cuci tangan makannya compot-compot aja terus ya, itu belum menjalankan pola hidup bersih. Kalau kayak gitu resiko untuk anak ya, resiko stunting masih tinggi itu ya, karena rawan infeksi. Kalau udah infeksi sakit, makannya berkurang, anaknya berat badannya nggak naik jadinya. Ini perilaku hidup bersih berdasarkan Riskesdas. Persalinan di nakes misalnya di tenaga kesehatan sama bidan, bersalinnya di bidan, terus sumber air bersihnya baik ya, ada BAB di Jamban. Ini masih ini nggak di Jamban ya, Jamban umum, ini di sungai. Masih BAB ini di kampung-kampung masih ada, di kampung saya masih ada kayak gini soalnya ya. Tidak merokok bukan hanya di dalam rumah ya, sebenarnya tidak usah merokok. Apalagi bapak-bapak merokok luar rumah, pulang ke rumah asap rokok masih ada di baju, partikel-partikel asapnya masih ada, pegang anak, gendong anak, nanti anaknya batuk, sakit berulang, jadinya anaknya enggak nenek berat badan ya.
Terus perilaku cegah jentik ya air jangan banyak yang tergenang. Terus timbang berat badan untuk balita sering-sering, sebulan sekali setidaknya ada aktivitas fisik setiap hari. Kalau sekarang aktivitas fisik kita yang paling banyak apa? Anak muda yang paling banyak apa aktivitas fisiknya? Aktivitas jari, jempol, ya kan? Ini yang paling ya jalan itu jarang. Bacut mantang Honda, motor, saya bilang Honda pula ya, naik motor, ya, pergi ke warung sikit naik motor, gitu ya. Jadi udah jarang sekali melakukan aktivitas fisik. Kecuali ada yang udah mulai aware dengan tubuhnya, dia harus olahraga. Ada yang udah pergi ke gym, tapi itu pun nggak banyak. Maaf ya. Terus ASI eksklusif ya untuk ibu-ibu yang masih menyusui, ASI eksklusif itu wajib dan konsumsi sayur dan buah setiap hari. Ini satu masalah juga nih, konsumsi sayur dan buah setiap hari itu untuk orang Aceh masalah. Nggak biasa makan sayur masalahnya. Di 6 tahun saya jadi dokter gizi, kebanyakan saya tanya makan sayur nggak apa? Nggak suka. Makan sayur nggak Bu? Anak galak. Pajobo kayana menjanjan. Ya, jadi ini masih jadi masalah nih kalau di Aceh nih. Konsumsi sayur buah. Padahal bagusnya sayur dan buah ini, sayur ya, energinya kecil, kita bisa makan banyak. Tapi zat gizi mikronutrien atau zat gizi yang kecil-kecilnya itu vitamin mineral itu masuknya jadi lebih banyak. Dia membantu pembentukan energi kita ya. Tapi masih PR berat nih untuk dokter gizi mengedukasi untuk konsumsi sayur dan buah untuk orang Aceh ya. Terus ini cuci tangan yang benar, ini mungkin bisa dilihat di sini ada nggak? Ini ada nih cuci tangannya kayak mana ya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat di dinding-dinding ini gimana cara mencuci tangan yang benar ya. Kemudian pilar ketiga adalah melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga. Jadi kalau ibu-ibu pasti alasannya lung kase mampu, kase merah, ngepel, nya kan ke aktivitas fisik, ke olahraga belum. Itu belum bisa kita bilang olahraga. Kecuali nyapunya selapangan bola. Itu bisa kita bilang olahraga karena apa? Nadi udah pasti naik. Panduannya olahraga adalah denyut nadi meningkat dari basal, dari denyut nadi awal. Ya, kalau kayak saya harus naik di nadi basal saya mungkin 60, waktu aktivitas fisik di puncaknya naik ke 100 sampai 130. 100 ke 130 itu baru kita bisa bilang kalau udah olahraga. Kalau enggak belum. Kecuali selapangan belah padang nyapu, selapangan belah padang itu nadi udah pasti naik kalau kayak itu ya. Itu baru bisa kita bilang olahraga ya. Terus apa aktivitas fisik itu apa manfaatnya? Bisa memperlancar sistem peredaran darah dan memperbaiki metabolisme. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah ada gangguan metabolik, misalnya udah ada DM, hipertensi, sakit jantung, dengan berat badan yang berlebih, nggak usah berlebih pun berat badannya, dengan aktivitas fisik bisa memperbaiki. Tensi itu bisa turun. Dengan ada aktivitas fisik kan sirkulasi jadi lebih lancar ya. Berat badan turun, tensi turun. Dengan aktivitas fisik berat badan turun, DM terperbaiki. Bukan sembuh, tapi gula darahnya jadi lebih terkontrol karena insulinnya jadi lebih sensitif. Dengan menurunkan berat badan, resiko penyakit-penyakit yang lain itu jadi berkurang. Ya. Makanya perlu sekali untuk menata laksana ya tentang berat badan ini. Berat badan itu harus dipertahankan di berat badan normal, bukan berat badan yang berlebih. Terus nih aktivitas fisik yang kita bilang nyapu, cuci piring, cuci baju segerobak itu ya, itu memang aktivitas fisik yang membuang energi tapi bukan dinilai sebagai latihan ya, bukan olahraga. Kemudian memantau berat badan, mempertahankan berat badan normal. Berat badan normal itu ada hitungannya. Jadi berat badan timbang dibagi dengan tinggi badan. Ya, tinggi badan dikuadratkan. Ada namanya indeks massa tubuh, ada range normalnya 18,5 sampai 22,9. Itu berat badan normal dari indeks massa tubuh. Jadi sebisa mungkin dipertahankan berat badannya di situ, di antara range IMT yang normal.
Kalau udah berlebih udah bisa warning turunin sedikit. Kalau yang kurang warning juga naikin berat badannya. Karena apa? Kalau yang orang kurang berat badan jatuhnya kurang gizi. Kalau udah kurang gizi gampang sakit. Ada sedikit saja bakteri, sistem pertahanan tubuhnya nggak bagus, dia bisa dirawat dibandingkan dengan orang-orang yang berat badan normal atau orang-orang yang obesitas, ya. Tapi bukan berarti karena obesitas tuh banyak cadangan makannya nggak apa-apa, obesitas saja, gemuk aja. Dia penyakitnya lain, bukan karena infeksi, nanti hipertensi yang membuat jadi masalah, ya. Kalau untuk balita itu gunakan ya kartu KMS, ada KMS atau kartu yang di puskesmas tuh, pakai itu ya untuk pantau berat badan. Ini tentang gizi seimbang ya. Ini sama kayak tadi saya bilang. Ini porsi makanannya. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kita alhamdulillah kali masih tinggal di Indonesia. Bahan makanan itu banyak. Sayur buahnya banyak, ikan kita dekat dengan laut. Di Aceh apalagi ya, memang kita harus bersyukur kali tinggal di Aceh. Ikan dekat kita dengan laut. Kalau di Jakarta tuh ikan hanagat le hanagat dengan nyanggut ya kan. Susah kita cari makan, cari hewani yang segar. Tapi di Aceh ini gampang kali kita cari hewani yang segar. Jadi sebisa mungkin diusahakan harus ada setiap hari ya. Perbanyak makan sayur dan cukup buah. Kenapa buah dibilang cukup, sayur disuruh banyak? Karena sayur tuh energinya kecil, bisa makan lebih besar, bisa makan lebih banyak dibandingkan buah. Buah itu energinya lebih besar dibandingkan sayur. Buah itu lebih banyak karbohidrat dibandingkan sayur. Ya. Kayak saya bilang tadi tidak ada yang paling tuh nggak ada. Jadi semua bagus, ya. Tinggal kita atur jumlah makan dan kebutuhannya yang mana. Kalau Bapak bilang kayak tadi alpukat tuh bagus, tapi bukan berarti yang lain tidak bagus, bagus juga. Alpukat itu khasiatnya menurunkan kolesterol walaupun dia lemak. Alpukat itu bentuknya buah, tapi bahan makanannya dia masuk ke dalam golongan lemak. Bukan golongan serat, bukan golongan sayur dan buah. Walaupun bentuknya buah, dia masuk ke dalam sumber bahan makanan sumber lemak. Dia lemaknya lemak baik. Namanya MUFA lemaknya. Ya, MUFA itu bisa menurunkan HbA1c kalau untuk orang DM. HbA1c itu apa? Raportnya orang DM. Jadi pemeriksaan untuk melihat pola gula lah, asupan makan dalam 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau misalnya bilang lu hanala semaju, padahal lu baju buah hanala, tapi kalau kita lihat HbA1c-nya 11 tuh bohong berarti. Ketahuan dari HbA1c, jadi pasien enggak bisa bohong. Bilang, enggak banyak untuk 3 bulan ini saya makannya sedikit, gini-gini, pas lihat HbA1c 12. Enggak mungkin. Karena HbA1c enggak mungkin bohong, yang bohong manusianya. Darah tuh enggak bisa bohong dia, ya. Kecuali alatnya rusak. Jadi dia bisa menurunkan HbA1c, bisa menurunkan kolesterol. Alpukat ya, bisa menurunkan kolesterol, bisa meningkatkan kolesterol baik, HDL, bisa menurunkan LDL. LDL itu kolesterol jahat. Jadi perlu kita makan alpukat, bukan cuma alpukat, yang sama bahan zat gizi yang sama dengan alpukat itu ada minyak zaitun. Ya. Cuman jumlahnya berapa banyak yang harus dimakan. Nanti saya bilang bagus makan membabi buta, makan banyak jadinya kan. Sehari sekilo alpukat itu nggak bisa juga. Karena itu lemak, ya. Lemak itu kita nanti ada porsinya, cuma 30% maksimal. Jadi kalau makan alpukat berapa banyak boleh? Kalau setinggi Bapak mungkin cuma boleh 2 buah sehari. Ya, setinggi Bapak tinggi saya lihat orangnya, ya. Kalau orang setinggi saya nggak bisa. Saya nggak bisa makan 2 tuh besar untuk saya. 1 atau 1,5 tapi nggak ada minyak lagi. Bapak makan 2, nggak boleh makan minyak. Itu ya. Buah itu dan sayur ya, warnanya kan beda-beda ya. Ada hijau, kuning, jingga, ungu. Semua warna itu ada manfaatnya. Semua warna ada antioksidan masing-masing.
Antioksidan itu fungsinya apa? Memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi misalnya ke warna ungu, kayak anggur misalnya, ada antioksidannya di biji anggur. Bijinya dikunyah dulu, baru ditelan, jangan langsung telan, nggak keluar khasiatnya. Kayak tomat misalnya, ada likopen, bagus untuk orang prostat, bagus untuk orang yang ada masalah paru. Cuman kayak mana caranya biar keluar likopen dari tomat? Dipanasin dulu. Makan kayak gitu aja nggak keluar likopennya, yang ada beta karoten. Nah, akhirnya kayak mana caranya biar keluar likopen? Panasin tomatnya, atau misalnya dari pepaya juga ada likopen, dimasak dulu, baru keluar likopen dan dimakan dengan sedikit minyak. Baru berkhasiat dia. Nah, makanya mana yang paling bagus? Ya nggak ada yang paling bagus, semua bagus, tinggal kita atur aja sebanyak apa yang kita makan dan apa keperluan kita, ya. Mungkin untuk adik-adik atau yang muda-muda berjerawat, makan likopen tuh bisa mengurangi jerawat, menyembuhkan. Ada pasien tuh yang penuh kali jerawatnya, makan likopen setiap hari setiap hari kasih tomat 2,5 buah tuh, 2,5 buah tomat udah dipanaskan, makan, berkurang jerawatnya. Tuh, nggak perlu makan buah, nggak perlu makan obat-obatan ya. Terus ini, biasakan konsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Hewani yang high biological value namanya. Protein hewani yang tinggi nilai proteinnya itu telur. Ya. Tapi kekurangannya telur adalah kolesterolnya tinggi. Kuning telur, kolesterolnya tinggi. Jadi untuk orang-orang yang sudah ada gangguan pembuluh darah, udah ada DM, nggak bisa konsumsi tiap hari kuning telur. Kuning telur tuh paling bisa kalau udah ada DM, yang dari hasil penghitungan saya ya, karena rekomendasi asupan kolesterol per hari itu di bawah 300 mg. Dalam satu kuning telur, kolesterolnya 290 mg. Tergantung beratnya, tapi rata-rata ya, rata-rata 290 mg. Artinya satu kuning telur sudah menghabiskan asupan kolesterol satu hari. Ya, kalau dimakan setiap hari, makan kita kan 3 kali sehari nasi yang ada lauk hewaninya. Dari kuning telur udah segitu kolesterolnya. Nanti tambah makan udang, tambah makan ayam, tambah makan ikan, makan daging, bertambah lagi kolesterolnya. Makanya diatur makannya itu bek metaitai, apa namanya? Apa tuh bahasa Indonesianya ya? Sering, jangan berturut-turut, bertubi-tubi ya. Hari makan telur, besok makan cumi, lusa makan udang, lusa raya makan daging, itu semua sumber kolesterol gitu. Digabungnya dengan ikan yang kolesterolnya rendah, bahkan ada yang tidak ada kolesterol. Jadi sedikit, kalau di ikan tuh kolesterolnya kecil kali, jadi masih bisa makan. Ayam, hari ini makan ayam dengan ikan, besok telur dengan ikan, lusa ikan aja. Lusa raya baru makan cumi, minggu depan makan daging. Jadi jangan bronyo sekilo, singa udeng sekilo, lusa cumi sekilo, nyai aja kolesterolnya. Itu ya. Terus biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokoknya. Kalau orang Aceh kan jelas lah ya, nasi, kita nggak makan nasi kalau penyubuh, artinya belum kenyang kalau nggak makan nasi ya. Nggak apa-apa, nggak makan. Saya tidak menyalahkan nasi, silahkan makan nasi, jumlahnya aja yang kita atur ya. Terus batasi konsumsi manis, yang ini kayak tadi ya. Gula itu kalau tidak ada gangguan pembuluh darah, tidak ada DM, masih bisa minum lah, masih bisa untuk diminum 1 sendok makan sehari masih bisa. Tapi kalau udah ada gangguan pembuluh darah, udah ada masalah dengan DM, nggak usah lagi minum air gula. Air yang pakai gula, mau teh, mau kopi pakai gula jangan, mau sirup jangan. Jadi kalau mau manis ganti pakai gula pengganti, gula jagung, stevia boleh, diabetasol boleh, Tropicana Slim boleh, apa mereknya terserah, yang penting gulanya gula jagung bukan gula pasir ya. Terus ini, biasakan sarapan. Orang Aceh sering kali nggak sarapan. Saya kalau tanya, "Apa joh makan apa pajoh bu bengah apa pajoh?" Hana pajoh bu bengah. Pajoh kue mentang. Padahal kan terakhir itu kan setelah maghrib lah setidaknya ya, jam 7:30 malam. Sampai pagi kan nggak makan lagi. Harusnya tengah malam tuh nggak makan. Karena apa? Tuh lagi organ tubuh kita lagi kerja. Jangan kasih berat lagi dengan masuk makanan. Ya, hormon lagi bekerja, yang lain-lain organ penting tubuh kita tuh lagi kerja.
Kecuali jantung ya, jantung, paru, otak itu kan memang kerja terus-terusan. Tapi kan ada yang kerjanya malam, ada hati kerjanya malam, hormon-hormon itu kerjanya malam. Jadi kalau kita makan tengah malam, jam 12 masih makan, lagi konsentrasi untuk kerja di tempat lain, dia harus masuk, darah harus masuk lagi ke saluran cerna. Jadi kita memaksa tubuh kita. Sebaiknya tidak makan lagi tengah malam. Setidaknya makan sebelum Isya. Ya. Kalau makan sebelum Isya, terus makan lagi pagi itu kan jam 7 atau jam 8 kita di sini ya. Kan gula darah udah turun, makanya harus sarapan pagi. Jangan nggak sarapan, dan sarapan itu porsinya yang sesuai dengan kebutuhan. Makan nasi, nggak sanggup makan, dokter nggak sanggup makan nasi banyak kali pagi-pagi penuh perut. Nggak apa-apa nggak makan nasi, makan roti, jadiin sandwich. Buat roti ada telur, ada kayak burger lah, kayak ada sayur, udah gitu, porsinya nggak besar. Kalau makan nasi mungkin effortnya lebih besar, harus masak lebih pagi, mungkin nggak sempat ya. Makan yang simpel-simpel aja, makan buah dengan susu. Ya, minum susu tambah makan buah. Buahnya udah ada sumber karbohidrat, vitamin dan mineral, proteinnya dari susu, udah. Atau makan, nggak mesti nasi memang. Makan buah ada sumber karbohidrat tambah proteinnya telur, udah gitu. Kalau pagi yang susah kalian jangan, bukan jangan sih ya, kurangi aja. Maka kue aja gitu 2 potong, kue aja 1 potong, itu karbohidrat aja yang banyak, proteinnya kecil kali. Jadi kita nggak imbang, nggak seimbang yang dimakan ya. Sedangkan kita perlu gizi yang seimbang ya. Terus, biasakan minum air yang cukup. Apalagi orang tua ya. Orang tua biasanya 60 ke atas umurnya lupa minum karena nggak haus. Karena apa? Kelenjar liurnya udah berkurang. Jadi jangan lupa minum, tetap harus minum. Kebutuhan minum itu 30 ml per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 50 berarti perlu sehari untuk orang tua ya. Kalau anak muda masih 35 masih bisa, 35 40 masih bisa. Jadi harus minum 1,5 liter kalau berat badannya 50. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang, keseimbangan cairannya terganggu. Kurang cairan lama, ginjal terganggu. Apalagi udah ada gangguan ginjal, makin terganggu. Ya, jadi harus minum. Jangan sampai lupa ya Pak. Saya sering makan suri, ini saya sering makan suri. Habis itu kalau minum saya banyak sekali minum rutin. Alhamdulillah ini tahun saya 2026. Belum ada lembaga alhamdulillah saya bukan dokter. Ini saya ibu banyak saya bawa. Ini maaf kan. Dulu tak tempat yang saya. Karena saya saya sebagai di ini bukan terfokus pada makanan. Saya kalau makan sedikit dari dulu sedikit enak pun ada mati ya. Makanya saya Ya kan, emang Allah juga perintahkan kita makan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Makanlah kamu. Setidaknya jangan dekat kali dengan waktu tidur Pak. Jadi jam 7:30 lah. Masih bisa jam 8 masih bisa. Kalau jam tidurnya jam 10 atau jam setengah 11, jam 8 terakhir makan masih bisa. Tapi kalau lagi program menurunkan berat badan sama saya nggak kasih makan jam 8, di bawah itu setengah 8 atau jam 7 malam. Jadi terakhir makan jam 7 malam, diharapkan puasa sampai 12 jam, jam 7 pagi kan baru makan lagi nanti atau setengah 8. Dia puasa 12 jam, walaupun minum air putih, makannya enggak, energi nggak masuk. Cairan tetap masuk, elektrolit tetap masuk, tapi energinya aja nggak ada. Dengan puasa 12 jam, lebih dari 8 jam itu cadangan lemak udah dibakar. Jadi kalau kita baru habis makan kan naik, karbohidratnya naik, gula darah kan naik. Awal-awal itu memang gula darah yang dipakai, karbohidrat yang dipakai sebagai sumber tenaga kita. Otak kan butuhnya karbohidrat, sel darah merah butuhnya karbohidrat, itu ya. Jadi awal-awal setelah makan itu 2 jam, 4 jam itu masih bakar karbohidrat. Setelahnya mulai bakar cadangan. Setelah 8 jam ya mulai bakar lemak. Ya, jadi kalau mau menurunkan berat badan jangan makan sering-sering. Maksudnya kalau malam nggak usah makan lagi. Jadi biar puasa 12 jam. Pagi sampai siang ya kita karena butuh makan kan, karena beraktivitas. Siang kan untuk pekerja-pekerja kan banyak aktivitasnya ya. Jadi butuh tenaga besar. Makan siang nggak apa-apa, agak lebih banyak sih. Karena kalau pagi kan nggak berapa banyak kita sanggup makan. Nggak apa-apa makan siangnya agak banyak. Nah, malam jangan banyak lagi. Gitu. Ya,
Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kalau datang ke kami buatkan meal plan namanya. Sebanyak apa makan pagi, sebanyak apa makan siang, sebanyak apa selingan, sebanyak apa makan malam. Jadi ada porsinya. Itu nanti ada selingan juga. Makanya kita sudah menghitung sesuai dengan kebutuhan, kita anjurkan pastinya makan segitu. Ya, gitu ya. Terus membaca label kemasan pangan nih. Ini kita rada-rada malas ya biasanya. Jadi kan di dalam bungkus makanan kemasan, di belakang itu, bukan di dalam, di belakang bungkus makanan kemasan kan ada tulis. Misalnya mie instan. Energi berapa? Dalam satu sajian energinya 300 kalori misalnya ya. Proteinnya cuma 6 gram atau 8 gram. Lemaknya yang banyak. Terus yang bahayanya dari mie instan tuh natrium. Bukan cuma mie instan, makanan kemasan, lihatlah natriumnya, apalagi sudah hipertensi. Berapa banyak natrium di dalam satu bungkus makanan ya? Satu mie instan ya tergantung rasa memang, rasa mie-nya ya. Ada rasa soto, ayam, kaldu ayam segala macam. Yang pernah saya lihat yang satu mie instan Indomie satu yang isinya satu bungkus satu mie-nya, bukan dua mie-nya. Natriumnya ada 1310 kalau saya nggak salah, 1310 miligram natrium. Rekomendasi asupan natrium kita sehari 2300. 2300 itu kalau udah dikurang 1300 kan tinggal 1000 lagi. Nyahana menyum tuh kanan dia punya kapajo dumnan mbak Indomie, dumnan natrium dari Indomie. Jadi sisanya kalau misalnya makan di pagi-pagi udah Indomie, Anda makan mie instan. Siang sama malam itu nggak bisa pakai garam di makanan, nggak bisa waktu dimasak ditaruh garam, pakai garam tabur. Kalau 1000 miligram natrium itu mungkin sekitar sepertiga lagi sendok garam, sepertiga sendok teh garam cuman ada. Jadi untuk siang sama malam cuma sepertiga sendok teh garam jatah makannya. Sepertiga sendok teh itu kan kecil, jadi nggak bisa ditaruh lagi di ikan. Garamnya jangan taruh di ikan, jangan taruh di sayur. Sepertiga sendok teh itu taruh di dalam plastik atau di dalam peluk lah. Waktu makan baru cilet. Tabur. Ya, tabur di makanannya. Kalau nggak berlebihan garam kita. Makanya orang Aceh hipertensi karena itu. Orang Aceh hipertensi kenapa satu lagi? Tanya menyekat apa namanya? Kuah belanggang ke ike buduk kan? Nak mangat tamah kan? Menyelikut kan ada udah galan. Anak buduk ike mangat tamah lo itu dia. Apalah. Pulamnya kauri maulid, kauri urum kawin mentang. Pernah bapak-bapak kadang yang tagun gule si je bak dapur. Duk je sampai belanggang. Tamah-tamah aja. Nyan yang pegat orang Aceh tuh banyak hipertensinya ya. Terus ini hidangan yang seimbang ya. Apa fungsinya? Ini ada zat tenaga. Zat tenaga itu karbohidrat. Nasi, sumber tenaga utama. Otak makannya ini. Bukan berarti masuk ke otaknya dimakan ya, bukan. Jadi kita makan nasi, masuk pembuluh darah. Di dalam darah dia supply ke otak tuh zat gizinya. Makanannya otak karbohidrat. Jadi dia nggak makan yang lain. Kalau udah habis cadangan karbohidrat, kan tadi 8 jam, di atas 8 jam karbohidrat udah mulai berkurang. Dia tubuh akan pakai cadangan yang lain kan, lemak. Bisa dipakai sama otak, bisa, tapi nggak lama. Otak masih bisa makan, masih bisa mengkonsumsi energi dari lemak dan protein, tapi tidak berlangsung lama. Kita pun kan nggak mau kan misalnya dikasih makanan yang kita nggak suka. Long misalnya jangan gelak jerawan, saya nggak suka isi dalam tuh, dikasih makan di sodor-sodor makan terus nggak mau kan gitu. Otak juga kayak gitu, akhirnya dia mogok. Kalau dikasih bahan makanan yang bukan jatah dia untuk jadi tenaga, dia kan mogok akhirnya. Mogoknya apa? Jadinya lemot, nggak sanggup mikir, sakit kepala, pusing. Itu gejala yang ditunjukkan sama otak supaya kita kasih makanan yang seharusnya untuk dia gitu ya. Makanya kenapa harus ada gizi seimbang, karena itu masing-masing organ tubuh kita tuh ada zat gizi tertentu yang dia makan, nggak semua sama. Otak makannya karbohidrat, sel darah merah cuma bisa mengkonsumsi karbohidrat. Yang lain-lain otot makannya protein, otot pakainya protein, kulit atau lemak di tubuh kita pakainya bahan makanan sumber lemak. Kita kasih sesuai dengan jatahnya, jangan kasih yang bukan jatah, ya.
Terus, ini kan sumber tenaga utama tadi karbohidrat. Sama lemak. Lemak ini tenaga cadangan. Pemain cadangan dia lemak ya. Jadi ada minyak. Lemak itu bisa dari minyak, bisa dari hewani, ikan, daging, ayam itu ada sumber lemak. Berapa banyak boleh makan lemak itu? Kalau persenan dari setiap kebutuhan sehari itu 30 maksimalnya, 30% dari kebutuhan total kita. Yang saya udah terjemahkan ke dalam bahan makanan, yang tinggi kayak saya, paling bisa makan minyak tuh 3 sendok teh sehari. Masalahnya kalau makan risol nggak satu, makan bakwan kita nggak satu, ya kan nggak bisa makan satu kan, pasti lebih. Makan risol tuh dalam satu risol dia bisa menyerap minyak setengah sampai 1 sendok teh, tergantung besar risolnya. Risol mayo yang besar tuh nggak bisa 1 sendok teh, risol yang ukuran-ukuran kecil kayak ini bisa setengah sendok teh dia menyerap minyak. Jadi makan sekali makan 5 udah habis cita minyak, ya kan? Makanya kenapa orang Aceh tuh banyak konsumsi lemak ya karena itu kita banyak gorengan. Bukan cuman kue yang digoreng, pisang goreng. Kalau orang-orang tua kan sukanya pisang goreng. Nah, anak muda kan risol, bakwan itu kan. Bukan cuma itu, ikan kita digoreng, udang goreng, ayam pramugari, ayam ayam tangkap, malung goreng gitu ya. Makanya kita jadi asupan lemaknya berlebih. Terus ada zat pembangun tuh protein tuh ikan, daging, ayam, telur. Kalau ikan mulai dari bile sampai ungkoye, ya semua sumber protein. Kalau daging mau lembu, kambing, domba, unta, silakan boleh makan. Ada pertanyaan makan daging bukannya buat darah tinggi? Jangan kita salahin daging, bukan daging yang salah. Daging itu nggak salah, dia tidak meningkatkan tekanan darah, tapi cara pengolahannya yang buat meningkatkan tekanan darah. Garamnya yang banyak yang buat garamnya sama lemaknya. Kalau masak kuah sienya kan nanti gapah biasanya kan. Gapah sama garamnya yang membuat hipertensi. Akhirnya jadi hipertensi. Tapi kalau dagingnya aja nggak apa-apa, boleh makan. Iya. Daging kambing kolesterolnya lebih rendah dibandingkan daging sapi. Jadi boleh makan kambing. Boleh makan kambing, boleh makan domba, boleh makan sapi, kerbau, unta mungkin kalau di Arab ya boleh, nggak apa-apa. Tinggal jumlahnya aja. Sebanyak apa boleh makan. Kadang kan ada satu, misalnya kalau kita di sini di Aceh. Aceh besar itu sering buat si rebus. Si rebus yang selalu dipanas-panaskan. Dalam bulan puasa si bulan penuh si rebus. Ya. Habis itu lebaran masuk rumah sakit. Asam urat meningkat, tensi meningkat, semua meningkat. Karena ada tuh pasien saya bilang, pas saya bilang, "Bapak, bila dah berjosi, berjosi si urat si kilo." Doktor, kok doktor tepu lu berjosi si kilo si urat. Lu masih bulan punahnya lu berjosi karena si rebus tipu rona. Ya kejan, bapak jadi tambah rumah sakit lu. Menyakan tambah rumah sakit. Ya, kalau si rebus tu kan gapahinan. Habis itu garam juga kan, karena dia biar awet lama kan kita kasih garam. Dipanas-panaskan garam semakin mengental kan, jadi semakin asin. Ya jadi lebih tahan lama dia. Ya itu yang membuat akhirnya tensinya nggak turun itu jadinya ya. Terus zat pengatur ada mineral dan vitamin dan air. Vitamin mineral ini kan banyak manfaatnya. Misalnya vitamin B. Vitamin B itu untuk membantu pembentukan karbohidrat. Asam folat untuk membantu orang-orang yang sudah ada gangguan pembuluh darah, hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal. Misalnya ada asam folat itu vitamin B juga ya. Jenis vitamin B. Dia membantu mengurangi kans terbentuknya plak di dalam pembuluh darah. Jadi kan ada hiperhomocysteine namanya. Homocysteine itu nanti menjadi plak dia di dalam pembuluh darah. Dengan adanya vitamin B yang jenisnya asam folat, plak itu bisa berkurang. Jadi memang ada fungsinya, Allah udah kasih semua itu, ada fungsinya, jadi dimakan setiap hari, divariasikan setiap hari. Dari mana bahan makanan sumber asam folat? Atau bahan makanan sumber vitamin B? Dari sayur dan buah, dari sayur yang warna hijau, dari buah-buahan juga ada, walaupun nggak banyak, tapi banyaknya di sayur kalau asam folat ya. Jadi sayur dan buah itu sumber vitamin dan mineral. Bukan sumber tenaga utama. Tenaga utama itu dari nasi, ikan, dan kawan-kawan.
Kenapa disuruh makan sayur dan buah? Itu biar dapat vitamin dan mineral untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kita, untuk membantu mendukung pembentukan energi di dalam tubuh kita, ya. Nah, ini dan sekarang kita pakai tumpeng gizi seimbang. Yang pertama kan ada aktivitas mencuci tangan, yang aktivitas fisik, ya, di pola paling dasar, jaga berat badan. Terus ini makanan pokok kita nih, ada nasi, ada ketela, jagung. 3 sampai 4 porsi per hari. Satu porsinya 100 gram. 1 ons. Jadi 1 ons itu saya terjemahkan, saya timbang, saya divide, saya bagi-bagi ke dalam bentuk sendok makan tuh dapatnya 7 sendok. 7 sendok makan itu sama dengan 100 gram nasi, ya. Pengganti nasi mie, ada ketela. Kita bilangnya ketela tuh ya, yang ungu, yang kuning itu ketela, ya. Ada ubi, ubi jalar. Itu semua pengganti nasi. Ini lagi labu kuning, itu pengganti nasi. Jadi kalau makan kayak saya bilang tadi jangan digabung-gabung. Nah, mie 1 bungkus tambah nasi 1 bungkus. Jadi sama-sama karbohidratnya banyak. Ya. Kalau makan kolak tuh banyak sumber karbohidrat sama lemak karena pakai santan. Kan kolak tuh isinya ada ketela, kadang pakai ubi, pakai pisang. Itu semua karbohidrat tuh. Ya. Yang seratnya kalau ada pakai kolang-kaling itu sumber serat, dia nggak manis. Tapi salahnya kita pakai gula, pasti tambah gula merah, gula pasir, itu sumber karbohidrat juga. Jadi kalau makan kolak itu sumber karbohidrat semua. Kayak mana caranya? Kalau makan karbohidrat semua tuh gula darahnya tinggi. Habis makan coba cek gula darah, pasti naik. Kayak mana caranya biar nggak naik? Makan kolak bisa, tapi gula darah nggak cepat naik. Kayak mana caranya? Nah, kan itu perlunya kita kan. Bisa tetap makan, tapi gula darah jangan cepat naik. Kalau cepat naik gula darahnya, nggak dipakai sama tubuh kita, rusak pembuluh darah. Kalau rusaknya di pembuluh darah kecil-kecil, misalnya kaki, tangan, kebas jadinya. Itu ya. Caranya kayak mana? Makan serat dulu. Naik gula yang adanya ya. Ya. Jadi caranya kayak mana? Makan timun dulu yang paling gampang. Karena timun tuh sumber serat. Atau pilih kolang-kalingnya dulu yang dimakan. Makan kolang-kaling yang banyak, baru makan yang lain. Gitu. Atau makan timun dulu 1, kalau udah kenyang tuh baru makan kolak. Kolaknya jangan banyak kali, nanti bisa bilang makan kolak, makan 1 baskom. Jangan juga. Atau makan 1 mangkok besar, 1 mangkok kuah, nggak bisa. Makanya 1 mangkok kecil boleh. Tapi makan timun dulu, jadi gula darah nggak cepat naik. Itu ya. Makan boleh pakai trik tapi kayak gimana caranya bujuk paju tapi hani gula darah. Pengen minta cara kan? Tipu-tipu badan namanya. Ya, kita makan serat dulu kalau kayak gitu ya. Terus di piramida keduanya ada sayur dan buah nih. Kalau dilihat sayurnya 3 sampai 4 porsi, buahnya 2 sampai 3 porsi. Jadi seratnya butuh 7 porsi serat sehari. Mana ada orang Aceh makan segitu? Nggak ada. 1 porsi itu 1 mangkok cuci tangan. Napa tak harap bawa Aceh bajunya. Jangan orang Aceh, Indonesia aja nggak ada. Napa harap kan? Hanam temeng baju 7 mangkok sayur dan buah tuh nggak ada. Ya, tapi setidaknya belajarlah makan buah ya, makan sayur dan buah ya. Terus, sorry. Habis itu di atasnya ada protein nih, di salah satunya ada susu. Ya, susu tuh pelengkap kalau sering ada pertanyaan, karena kalau pasien-pasien tuh nggak sanggup makan, pasien lagi dirawat nggak sanggup makan. Saya tanya makannya kayak mana? Nggak sanggup dokter, cuma 2 suap aja. Saya tawarkan susu semua, seharian penuh saya tawarkan susu. Kadang orang takut, emang bisa minum susu aja? Emang cukup minum susu aja? Nah, saya jelaskan kalau minum susu habis diminum 150 ml dibandingkan makan nasi 2 suap, banyak energi dari susu. Ya, jadi boleh minum susu aja seharian, boleh. Sementara bukan selamanya. Ya, nanti setidaknya nih pasien harus masuk dulu tenaganya. Karena kalau cuma makan 2 sendok kan nggak masuk tenaganya, sikit-sikit aja tenaganya nggak cukup. Minum susu 6 kali sehari 150 ml udah ada 900 tenaganya. Udah lebih kuat dia. Nanti udah kuat, udah tenaga. Selera makan mulai muncul, baru kita kasih lagi nasi. Jadi boleh minum susu seharian, boleh. Tergantung kebutuhan dan kondisi pasien.
Apa memang susu superfood? Enggak. Susu tuh bukan segalanya. Kalau lebih bagus makan bahan makanan yang mendekati bentuk aslinya. Kalau susu kita kan udah difortifikasi, udah diproses kan, bukan lagi susu murni habis diperah kita langsung minum kan, dipanasin diminum kan enggak. Kita kan ada, apalagi udah jadi bubuk, itu pasti udah melalui banyak proses. Apa harus minum? Enggak juga. Kalau bisa makan sehari, misalnya kayak saya, tinggi saya 153. Makan nasi 7 sendok sekali makan, tambah ikan 2 atau tambah ikan 1,5 potong, satu potongnya 1 telapak tangan nih, tambah tahu atau tempe, tambah sayur, udah cukup. Nggak perlu minum susu saya. Kalau segitu saya sanggup makan. Cuma untuk saya kayaknya itu besar porsinya. Makan ikan 1,5 potong telapak, 1,5 telapak tangan itu besar untuk saya ya. Apa tuh tambah tahu atau tempe 1 telapak tangan tuh banyak jatuhnya kan. Takalan mentang sanggla pada kalan le. Kalau kayak gitu kan nggak terpenuhi. Boleh minum susu. Kalau terpenuhi nggak usah minum susu ya. Terus kalau yang paling atas ini dia batasan dari gula, garam dan minyak. Kalau ini punya Kemenkes ya. Kemenkes masih izinkan minum pakai gula tuh 4 sendok makan. Garam 1 sendok teh rata ya. Minyak 5 sendok. Minyak 5 sendok makan. Kalau saya hitung 5 sendok makan itu berlebihan. 5 sendok teh masih bisa. Tapi 5 sendok makan nggak bisa. 5 sendok teh untuk bapak yang tinggi sebapak boleh. Tapi setinggi saya nggak bisa. Saya cuma boleh 3 sendok teh minyaknya. Itu ya. Terus ini sumber karbohidrat tadi udah saya ceritakan ya. Nah, karbohidrat tuh pilih karbohidrat kompleks yang ada seratnya. Jadi gula darah nggak cepat naik. Kalau kita makan nasi tok, roti putih tok, naik cepat gula darahnya. Walaupun ada serat-seratnya sedikit. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan, ini ubi, ini kentang. Kentang tuh ada serat. Beras merah ada seratnya, ya. Jadi gula darah kalau kita mau compare, kita bandingkan nasi merah sama nasi putih. Gula darah lebih cepat naik nasi putih dibandingkan nasi merah. Kayak mana cara menurunkan kecepatan naik gula darah dari nasi putih? Dicampur makannya. Makan sayur dulu. Makan sayur dulu baru makan nasi. Nah, gulanya pelan-pelan naik. Kalau makan nasi tok, roti putih tok, langsung lompat dia gula darahnya. Naik langsung. Bukan protein, Pak, karbohidrat. Karbohidratnya tinggi. Ya. Tapi kalau kita membandingkan nasi dengan gula pasir, lebih cepat lagi gula pasir. Minum air teh. Kenapa orang pingsan atau orang yang gula darahnya turun disuruh minum air manis supaya cepat bangun? Karena otak nggak bisa lama-lama dia kekurangan gula. Jadi kasih terus air gula, kasih permen. Kalau misalnya nggak ada air gula, langsung masuk kan otaknya, langsung bangun lagi. Itu ya. Kalau minum air gula kita bandingkan air gula dengan nasi lebih cepat air gula untuk meningkatkan gula darah. Karena apa? Air gula tuh karbohidrat simplek, nggak ada penahannya. Pas masuk pembuluh darah langsung dia naik. Tapi kalau misalnya karbohidrat kompleks ada penahannya, dia ada seratnya yang banyak tuh yang membuat gula darah lepaskan pelan-pelan. Itu ya. Kalau kentang makannya kentang ketela, mau ketela ungu, ketela kuning tuh bagusnya makan dengan kulit. Cuci aja ya, cuci sikat. Makan pakai kulit-kulitnya. Untuk apa? Tambahan serat. Untuk tambahan serat, vitamin dan mineral dari kulit. Itu ya. Terus kalau apel makan juga pakai kulit untuk tambahan vitamin. Di apel itu kulitnya itu ada antioksidan ya. Terus ini sumber bahan makanan sumber protein ya. Ini hewani, ada telur ya, udang, ikan, daging. Bakso, boleh makan bakso boleh. Kalau orang-orang yang menurunkan berat badan seringkali dokter nggak boleh makan bakso ya. Boleh, sama saya boleh. Saya hitung berapa biji bakso yang boleh dimakan. Dijatahin, ya. Bakso tok tuh boleh makan. Bakso pakai mie makan itu nggak boleh makan nasi kalau mau turunin berat badan, ya. Jumlahnya aja kita atur sebanyak apa boleh dimakan ya. Terus sumber protein nabati ada kacang-kacangan. Semua kacang, mulai dari kacang hijau sampai almond, semua kacang boleh, itu sumber protein nabati, ya.
Ini sumber lemak, ada minyak, ya. Ini minyak, ini lemak baik nih, si alpukat. Ini kalau dia minyak olive oil, minyak zaitun juga lemak baik. Kacang-kacangan ini juga lemaknya lemak baik. Di ikan ini juga lemaknya lemak baik. Dibandingkan sama ini sosis udah proses food ya ini. Makanan yang udah berproses banyak. Ada sosis, sumber lemak juga. Cuman udah ada prosesnya, sudah ada zat gizi yang berubah ya. Nah, minyak itu ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Yang paling stabil untuk dipanaskan adalah lemak jenuh. Yang mana? Minyak kelapa. Itu paling stabil. Menggoreng untuk masak tuh dia paling stabil. Nggak rusak kalau dipanaskan. Masalahnya dia lemak jenuh, masuk pembuluh darah, lama bisa dipakai sama darah sama tubuh kita. Jadi dia menumpuk jadi plak nanti jadinya. Kalau lemak jenuh. Lemak tak jenuh yang mana? Ada di minyak lemak tak jenuh. Minyak apa? Minyak zaitun. Itu banyak lemak tak jenuhnya. Jadi bagus. Tapi sayangnya nggak bisa dipanaskan. Nggak bisa dipanaskan suhu tinggi. Di atas 170 dia rusak. Kalau minyak kelapa nggak apa-apa. Karena ikatannya dua dia. Ikatan rangkap kalau minyak jenuh tuh ya. Jadi dia kalau mau diapain juga berpegang teguh pada pasangannya ya. Kalau minyak jenuh. Tapi kalau minyak tak jenuh, mau ganda, mau minyak tak jenuh tunggal, itu kalau dipanaskan rusak. Makanya kalau minyak zaitun tidak disarankan untuk menggoreng, tidak disarankan untuk menumis dari awal dengan minyak zaitun. Tapi kalau mau pakai minyak zaitun biar nampak waktu dimasak, tumisan, waktu udah mau masak, terakhir masak, udah masak sayurnya udah masak, biar nampak kayak ditumis, berminyak becut. Matiin kompor atau boleh terakhir kali masukin minyak baru matiin kompor. Jadi dia nggak suhunya nggak tinggi kali, nggak rusak jadinya. Kalau rusak jadi lemak trans. Lemak trans itu tidak direkomendasikan masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah banyak. Cuma boleh kalau nggak salah 1%. 1% itu sedikit kali. Sedangkan kita jajannya apa? Gorengan di pinggir jalan, minyaknya udah hitam. Nah kan? Itu lemak transnya banyak kali. Jadi masuk ke pembuluh darah kita bukan cuma 1%, lebih dari itu ya. Terus ini sumber vitamin dan mineral. Setiap warna dari buah dan sayur, seperti saya bilang tadi, ada vitamin dan mineral khusus. Jadi gabung-gabunglah makannya. Jangan hijau-hijau, titik urut Tuhan, hijau jadi pajo gule, titik urut Tuhan, pajo wortel warna orange saja. Jadi digabung hari ini gabung orange dengan hijau dengan putih. Besok warna lain. Jadi masing-masing saling melengkapi ya. Ini kayak tadi masih saya lewatkan aja. Ya, ini masih sama. Ini contoh menu dalam satu hari ya. Ada hewani nasi. Ini kayaknya sekitar 150 gram nasi nih. Ya, nasi ada sayur 1 mangkok citangan, ada hewani nabati, ada buah. Ya. Makan siang, makan malam. Selingannya ini bukan dua-dua dimakan semua ya. Selingannya pilih pisang aja atau ini aja nih protein hewani aja atau buah. Nah kayak gini nih. Selingan bisa buah dalam bentuk jus atau buah utuh, gitu ya. Bukan digabung-gabung makan selingan 1 mangkok nih tambah pisang nggak ya? Itu bukan selingan, ada makan besar namanya ya. Ya. Batasi gula garam seperti saya jelaskan tadi. Nah ini kita bandingkan ya. Ini gorengan yang kita beli di pinggir jalan nih. Yang minyaknya udah hitam. Ini donat. Ini sumber karbohidrat sederhana. Karbohidrat simplek yang menaikkan gula darah sama nih. Ini tapi udah banyak ini boykot harusnya ya. Coca-Cola ini juga sumber karbohidrat simplek. Kalau ini dikonsumsi dalam jumlah banyak, apalagi pada anak-anak muda, ya, kansnya untuk terjadi gagal ginjal lebih cepat. Jadi ini tidak bisa batas-batasi. Asam urat naik bisa juga nih. Jadi asam urat tuh bukan cuma makan daging ya. Minum-minum kayak ini juga produk akhirnya asam urat. Meningkatkan asam urat, ya. Sayur itu purinnya golongan rendah sampai sedang. Nggak tinggi pak, nggak apa-apa jadi. Orang asam urat tetap boleh makan sayur.
Jangan takut. Tuh, cuman kalau misalnya berkeluhan itu jadinya sugesti ya. Kalau takut makan ya udah jangan. Tapi kalau sebenarnya boleh makan. Justru yang kita batasi itu jeroan, daging sebulan sekali cuma boleh makan. Yang kayak ini jangan minum lagi nih, kayak gini nih. Sirup, minuman kemasan kayak ini nggak usah minum lagi, gitu ya. Minum air kelapa jangan pakai gula. Kalau misalnya mau minum air kelapa, pakai gulanya justru kalau nggak dipakai sama tubuh kita, akhirnya kan disimpan. Produk akhirnya salah satunya asam urat. Nah, ini rokok ya udahlah ya, nggak usah ya rokok ya. Apalagi anak-anak muda nggak usah vape ya. Ada adik muda nih soalnya sini. Vape-vape nggak usah, ya karena memang nggak bagus. Tesis saya tuh tentang orang perokok, PPOK, vitamin E pada pasien dengan obstruksi paru kronis. Jadi penyebab obstruksi parunya karena rokok. Jadi waktu saya penelitian itu saya baca dapatnya dalam satu hembusan asap rokok menghasilkan jutaan partikel racun. Jutaan. Ya, bukan satu. Nampaknya satu hembusan hanale, tapi di dalam satu hembusan jutaan partikel racun di situ. Ya, silakan kalau meracuni diri merokoklah berarti. Itu kan? Oke. Tuan Pak. Kalau lain teori, bagaimana kita makan duri jam kalau kecil kan sederhana. Oh, kecil ya. Tapi begitu habis makan duri, banyak orang merokok. Iya. Orang itu pernah kita. Tutup hidung pakai pakai masker. Itulah masalahnya kan. Kita jadinya jatuhnya ke perokok pasif kan. Mau kita marah, maksudnya Bapak nggak merokok, tapi orang sekitar merokok. Jatuhnya kan kita perokok pasif. Kita marah sama orang lain, orang tuh marah sama kita kan jatuhnya. Itu pakai masker lah Pak, nggak punya cara lain. Ya, long move ya. Kan misalnya long jawab undangan, kebetulan duk kan sampainya anak-anak muda merokok tuh hidung. Saya yang tutup hidung, jadi kan dia merasa oh nggak boleh ada rokok sini. Salah satu cara protes kan nggak mungkin dah, hei biar merokok, nggak mungkin tak begaknya kan? Ya udah, tadi tutup hidung. Dengan tutup hidung dia dah merasa ibu ini nggak boleh kena rokok berarti. Itu. Jadi nggak punya cara lain Pak, karena ya betul. Di Aceh tuh nggak ada aturan soalnya. Coba dibuat aturan merokok tuh ada tempat khusus. Nah di sini nggak ada. Semua ruangan boleh merokok. Padahal tanya yang mabuk oleh yang merokok, ya kan? Ya ini di dalam tubuh ini pesan terakhir kayak ini. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya terima kasih. Udah serak. Hah? Tanya aja. Oke kalau ada. Nggak boleh, nggak perlu lagi tanya jawab. Oh ya oke. Oke sekian dari saya. Ya semoga ada yang tercerahkan dan sama-sama jadi pengingat ya untuk diri saya sendiri dan untuk bapak-bapak ibu dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, pembahasan yang sangat rinci dan sangat jelas, tercerahkan insya Allah dok dengan pembahasan hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Khairunisa, spesialis gizi klinis kita yang telah membuka wawasan kita hari ini ya. Ini walaupun mungkin Bapak tadi sudah bertanya duluan, tapi kita masih kasih kesempatan. Berapa lagi dok? Pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kami silakan untuk 2 pertanyaan lagi ya. Ada? Mau bertanya? Mungkin dok ini tadi ada yang bisik-bisik sama saya dok kan, yang lagi viral sekarang tentang diet intermediate fasting. Nah, itu bagaimana dok? Menurut pendapat ahli gizi sendiri, silakan dok. Ada orang-orang yang intermittent fasting tapi nggak ngerti konsep. Intermittent fasting silahkan, tapi harus ngerti konsepnya. Tetap makan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kayak saya kan, kebutuhan kayak saya ulang-ulang tadi saya 1.500 kalori. Mau buat intermittent fasting 8 jam cuman makan, 16 jam puasa. Silahkan. Itu ya, tapi tidak dalam jangka waktu lama ya, karena makan seimbang dengan porsi makan 3 jam sekali, 12 jam saya puasakan kayak biasanya, nggak terlalu menderita lah pasiennya, tetap juga turun berat badan. Tujuan intermittent fasting kan supaya turun berat badan kan.
Nah, kalau misalnya intermittent fasting saya nggak makan 16 jam saya puasa, 8 jam saya makan, tapi makannya membabi buta. Makan nasi besar porsi besar, makan gorengan porsi besar, nggak akan turun berat badan. Jadi kalau misalnya kalau pasien ada datang ke saya, dokter saya mau intermittent fasting, oke, mau berapa jam saya tanya. Biasanya kalau saya yang buat itu 12 jam puasa. Ya 12 jam walaupun tidak masuk intermittent fasting itu kan banyak jam makannya ya. Paling besar itu yang paling lama itu 8 jam makan, 16 jam puasa. Tapi kalau 12 jam itu sebenarnya tujuannya walaupun itu semi intermittent fasting, tujuannya juga sama. Memakai cadangan energi dari lemak setelah 8 jam. Jadi di situ kita perbanyak aktivitas fisik nanti. Jadi dari jam 7 malam, setengah 8 malam tidak makan lagi, terakhir makan setengah 8, pagi makan jam 7 atau setengah 8 pagi kan udah 12 jam puasa. Pagi-pagi saya sarankan untuk olahraga. Jadi energi cadangan lemak udah dipakai ditambah dengan olahraga, cadangan lemaknya lebih banyak dipakai. Nah, tapi kan kalau ibu-ibu dokter saya menyambung apa ya magunnya ke keluarga, nah udah mau olahraga gimana cara gitu ya. Ya udah. Kalau kayak gitu ya kapan sempat olahraganya gitu ya. Kalau mau ya bangun lebih pagi, olahraga lebih pagi, masak lebih pagi jadinya. Ya, kalau mau intermittent fasting boleh, sama saya boleh intermittent fasting, ya, tapi yaitu makannya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya nasi sehari cuma boleh 3 sajian atau 300 gram, ya segitu. Jangan nanti mentang-mentang intermittent fasting makan sebanyak-banyak nasi padang 3 bungkus tambah gorengan 10 tambah nggak turun tuh berat badan kayak itu, tetap lebih ya. Oke. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah pas? Bapak, pakai mic Pak, biar yang lain juga dengar. Ya. Jadi pernah saya Bu, maksudnya kalau beli sayur, saya nengok ibu-ibu pilih yang udah dimakan ulat. Karena yang dimakan ulat itu katanya tidak kena pupu Bu. Sekarang bahaya sekali pupu. Pupuk untuk penyubur tumbuhan itu. Apakah benar itu Bu? Dia orang ibu-ibu itu pilih yang udah lubang-lubang dimakan ulat. Apakah benar itu Bu? Maksudnya tidak ada tidak ada dia hirup untuk pupuk itu. Terima kasih Bu. Saya pernah tanya tuh ke teknologi THP, teknologi hasil pertanian, ya. Kan pertanyaannya saya adalah kan kayak apel misalnya, buah-buahan kita kan ada kayak pelapis lilin namanya ya. Apa iya saya tanya itu bisa dimakan atau kita harus kupas? Boleh tetap makan, cuci aja. Jadi kalau cucinya bisa pakai air hangat, bisa pakai air garam, bisa pakai, malah dia bilang lah sama orang THP itu cuci aja pakai Mama Lemon. Saya nggak boleh merek ya. Tapi kan ada sabun yang bisa mencuci sayur, buah. Jadi tetap bersih, bisa dimakan. Kalau makanan yang mengandung pestisida, kita memang nggak bisa jamin kan, nggak disemprot, pasti ada disemprot pestisida. Habis itu di tanahnya juga dipakein pupuk kan. Pasti ada yang masuk ke dalam bahan makanan sumbernya, pasti ada yang masuk. Kalau yang di luar, misalnya pestisida yang disemprot, kita masih bisa intervensi dengan cuci. Kalau misalnya mau pilih yang nggak di pestisida, nggak disemprot pestisida, tapi kan tanahnya dikasih pupuk, sama aja. Pasti masuk ke dalam batangnya, pasti minimal ada di batang atau di daunnya, pasti ada yang masuk zat gizinya, zat pupuknya. Ya, menghindari itu sebenarnya ya petani kita kan yang harus diedukasi sebanyak. Kalau sekarang kan tanah itu lebih sering diolah ya. Harusnya kalau dulu zaman dulu ya saya dengar, saya nggak tahu juga. Tanam padi itu setahun 2 kali. Jadi dia tanah itu masih ada waktu untuk menggemburkan diri. Kalau sekarang kan udah panen di ini lagi, digiling lagi, tanam lagi. Jadi setahun bisa 3 kali panen. Ya kan itu dipaksa memang tanahnya kan untuk bekerja. Jadi dengan kayak itu supaya tetap ada produksi kayak mana, hama-hamanya kan harus dicegah ada, pupuknya dikasih di tanah, terus disemprot pestisida segala macam. Dan itu memang ada resikonya untuk kita. Ya, kalau mau pilih yang organik silahkan juga, nggak ada satu masalah. Silahkan mau tanam sendiri kan lebih
Kalau mungkin ada lahan yang luas, silahkan tanam sendiri sayur-sayuran yang biasa dipakai untuk di rumah. Kalau mau pilih organik nggak apa-apa juga, silahkan. Dia kan yang organik tuh yang kayak Bapak bilang tadi nggak ada pupuan, nggak ada pestisida, nggak ada pupuknya, masih dimakan ulat. Tapi jangan sampai makan ulatnya juga, gitu. Kan pilih yang ada ulat. Maka masak-masak ulat-ulat juga dimasak, misalnya jangan juga cuci. Prinsipnya tetap cuci yang bersih, ya. Kalau misalnya ragu-ragu, cuci aja pakai yang ada air, pakai campur garam. Waktu cuci pakai garam dan bukan sekali cuci bisa berkali-kali. Itu ya kalau saya lihat bayam-bayam kita tuh masih bagus-bagus lah, bayam yang di Aceh ya. Soalnya yang dikirim dari luar ya. Kalau dikirim dari luar mungkin daunnya besar-besar, mungkin udah lebih banyak pestisida atau pupuknya yang dikasih mungkin udah lebih banyak ya, nggak tahu juga ya. Yang penting prinsipnya adalah cuci aja Pak. Itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke Pak ya, sudah tercerahkan Pak. Iya. Ada lagi? Oh, masih ada satu lagi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Wardani. Dok mau nanya, ini terkait buah. Gitu. Jadi kan sekarang kan lagi zamannya slow juicer ya dok ya. Jadi katanya kalau kita ada yang bilang, ini kan masih pro kontra nih dok. Ada yang bilang kalau pakai slow juicer itu sari-sarinya kan lebih kan kalau slow juicer itu kan dia kan memang sari tok ya. Sarinya tok. Sedangkan kan kalau juicer itu kan harus campur air ya dok. Jadi ada masih pro kontra nih dok. Kalau slow juicer itu katanya nggak bagusnya seratnya itu kan dibuang. Apakah benar dok? Terima kasih. Ya. Lihat dulu tujuan makan buahnya apa. Sebenarnya kayak saya bilang tadi, bahan makanan itu semakin mendekati bentuk aslinya itu lebih bagus. Buah lebih bagus kita makan yang utuh, masih dipakai sama gigi untuk mengunyah. Jadi masuk mulut, amilase di dalam mulut bekerja. Terus ada enzim-enzim, ada yang fungsional tubuhnya itu bekerja. Kalau misalnya udah di jus, nggak pakai ngunyah lagi tuh, langsung glek, ya kan? Jadi fungsi yang di mulut udah nggak bekerja satu. Kalau makan yang utuh, gigi tetap aktif kan? Jadi lebih kuat giginya ya, karena kita menggigit kan. Terus tujuan makan buah itu dapat vitamin, mineral dan serat. Pakai slow juicer, dapatnya air aja kan, sari dari buah. Vitamin mineralnya dapat, seratnya enggak. Kecepatan menaikkan gula darah kayak mana? Cepat dia naikin gula darah karena udah nggak ada serat. Gitu. Makanya kalau mau di jus nggak usah saring. Kalau saya beli jus biasa nggak usah disaring gitu. Walaupun pakai air ya nggak apa-apa. Memang zat gizi akan berkurang, energi akan berkurang, vitamin mineral berkurang karena kita campur air. Tapi seratnya kita dapat. Kecuali mau pakai slow juicer, itu campur lagi seratnya ke dalam 2 kali. Campur lagi dengan sarinya gitu. Jadi seratnya tetap dapat, vitamin mineralnya dapat. Prinsipnya bahan makanan itu setiap pemotongan dan setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada zat gizi yang berkurang. Kita potong, disayat aja dulu, dikupas. Kupas tuh, saya apel dikupas, berarti antioksidan udah kita buang. Habis itu setiap kita kupas, setiap kita potong, pasti ada yang teroksidasi. Mau vitamin, mineral apa, pasti ada yang teroksidasi. Walaupun mungkin nggak berkurang semuanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bagus mana, ya bagus yang utuh, karena oksidasinya masuk ke mulut kita. Dia berproses ketika di mulut, ya kan? Misalnya apel utuh, dengan kulit-kulitnya ada kita cuci, kita gigit. Ya prosesnya di dalam mulut kita, berarti kan semua masuk ke dalam tubuh kita kan. Zat gizi utuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya udah kita potong-potong, pasti ada zat gizi yang berkurang. Masuknya nggak seutuh yang kita gigit. Udah kita potong, apalagi yang di jus. Udah kena pisau blender kan? Nah, atau kena pisau slow juicer, itu pasti ada yang teroksidasi. Jadi kalau kita bandingkan mungkin ya akan berkurang banyak juga zat gizinya. Cuman ya itu satu lagi, slow juicer seratnya nggak dapat kita. Gitu. Jadi kalau tanya ke saya, apa dulu tujuan makan buah? Mau dapat apa? Mau dapat vitamin mineral? Silakan pakai slow juicer. Dapat vitamin mineral dari sarinya, tapi serat enggak. Tapi kalau mau dapat serat, makan yang utuh atau blender biasa.
blender jus biasa, tetap ada seratnya. Kalau blender jus biasa pun disaring, ya makin berkurang lagi. Udah tambah air, disaring lagi, ampas udah berkurang, serat nggak ada, vitamin mineral udah berkurang. Kalau kita membandingkan juicer, slow juicer dengan blender biasa, ya bagus slow juicer. Tapi kalau mau dapat serat, makan yang utuh. Ya. Jadi untuk sari-sari Nggak usah. Kalau sari-sari gitu. Kalau saring kan air dapat satu kan, air yang kita tambah vitamin mineral dari buah tuh, tapi nggak banyak. Kalau pakai slow juicer Pak, dia ada blender khusus, memang buahnya aja kita masukin, nggak pakai air. Jadi dapatnya saripati dari buahnya, dapat. Cuman dia dipisah dengan ampas, seratnya terpisah dia dua jalur, satu jalur untuk seratnya, satu jalur untuk saripati airnya. Vitamin dan mineralnya bisa dapat lebih banyak memang dibandingkan dengan yang kita campur air, tapi nggak dapat serat. Kalau orang-orang dengan DM minum itu resiko gula darahnya naik karena seratnya nggak ada. Itu ya. Baiklah, ini berhubung dokter juga harus segera melayani pasien yang sudah menunggu, terpaksa ya Bapak Ibu ya, kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan lain kali lagi dan Bapak Ibu bisa menghadirinya. Baiklah, kita cukupkan acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.